Daging, ikan, telur, sama susu nampaknya hampir selalu menjadi hidangan yang gak pernah absen di meja makan. Udah seperti makanan wajib kayak nasi yang gak bisa terlewatkan, dan kita semua pasti menikmatinya. Beda halnya kayak sayur yang meski sudah dihidangin di meja pun, kadang gak habis dimakan karena rasanya yang ya gitulah, enak bagi kalangan tertentu saja. Tapi nih guys, ada sekelompok manusia di muka bumi ini yang selera makanannya agak sedikit berbeda daripada manusia normal. Jika kita tahu bahwa manusia adalah omnivore alias pemakan segalanya, namun kelompok yang satu ini nih hanya mau makan sayur-sayuran dan gak mau makan daging, ikan, telur, susu, dan produk asal hewani lainnya. Ya kalau diibaratkan sama hewan sih bisa disebut herbivora. Namun rasa aneh saja jika kita menyebut manusia sebagai herbivora. Lalu apa nama yang cocok untuk manusia yang gak makan daging ini? Apakah bisa disebut sebagai vegetarian? Sebelum itu, biar lebih simpel, mari kita istilahkan makanan yang enggan mereka makan ini biar lebih mudah diingat dengan sebutan DITS. Daging, ikan, telur, susu. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademikus Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study! Istilah untuk manusia ini adalah vegan. Vegan ini mungkin sekilas seperti sebuah gaya hidup karena ia benar-benar membatasi nafsunya untuk gak memakan meat tadi, atau bisa disebut juga dengan diet vegan. Meski begitu, menjadi seorang vegan ini juga bisa menjadi pilihan hidup yang tentunya berdasarkan pertimbangan subjektif. Ada berbagai alasan yang membuat orang-orang memutuskan pilihan hidupnya buat menjadi vegan. Di antaranya adalah menghormati hak hewan untuk tetap hidup layaknya makhluk hidup lainnya, juga agar tubuh lebih sehat dan lain sebagainya. Filosofi untuk gaya hidup seperti ini sih namanya veganisme, yaitu gaya hidup yang peduli dan mempraktikkan kehidupan tanpa eksploitasi terhadap hewan. Ya bahasa simpelnya sih anti terhadap pemanfaatan hewan sebagai konsumsi bagi manusia. Dan filosofi ini nih bukan hanya berlaku buat penolakan mengkonsumsi DITS dalam bentuk makanan, tapi sampai konsumsi dalam bentuk pakaian dan sejenisnya. Tahu kan, pasti kalau pakaian zaman sekarang tuh makin aneh-aneh. Bahkan ada aja pakaian yang bahan bakunya dari kulit buaya. Nah, para vegan ini nolak banget sama hal-hal yang kayak gitu. Lalu, kalau kita dengar dari tadi, mungkin si vegan ini kayak sama aja sama vegetarian. Namun ternyata ada perbedaan jelas yang bikin vegan ini menjadi istilah berbeda dengan vegetarian, yaitu dari makanannya sendiri. Ingat-ingat nih, vegetarian hanya enggan memakan daging, ikan, dan segala bentuk yang menyakiti binatang. Tapi mereka masih mengkonsumsi segala produk olahan yang gak nyakiti binatang, kayak telur, keju, susu, dan lain sebagainya. Sedangkan vegan ini bisa kita sebut sebagai next level dari vegetarian. Pokoknya semuanya mengandung unsur hewan ditolak, entah itu menyakiti hewan ataupun enggak. Ya sesuai dengan filosofi veganismenya tadi, anti-eksploitasi hewan. Meski begitu, ada juga tim vegan yang masih mengonsumsi DITS. Tapi jelas intensitasnya nggak sebanyak manusia normal yang doyan banget sama DITS tadi. Ini bisa sangat bermanfaat karena kita tahu bahwa DITS ini penuh sama lemak yang bikin sejumlah masalah kesehatan bermunculan. Pilihan buat jadi vegan mungkin akan membuat tubuh lebih sehat. Namun, apakah kamu mampu buat gak makan DITS lagi? Lalu pernah gak sih kebayang kira-kira apa jadinya kalau seluruh orang di dunia ini menjadi manusia vegan? Kamu tahu bahwa industri peternakan merupakan salah satu yang bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca di dunia. Sehingga kalau kita simak, dengan semua manusia menjadi vegan, artinya jumlah peternakan akan berkurang dan tentu akan menurunkan tingkat produksi emisi tadi. Bahkan jika ditambah dengan reboisasi lahan ternak menjadi pembentukan hutan alami kembali, mungkin akan memberikan keuntungan terhadap keanekaragaman hayati di muka bumi ini. Tapi apakah hal ini akan semudah kita mengubah gaya hidup menjadi vegan begitu saja? Apakah semua akan baik-baik saja? Jawabannya bisa jadi iya, bisa juga enggak. Jika semua orang di dunia ini menjadi vegan, akan ada satu hal yang mungkin paling kena dampaknya, yaitu ekonomi. Ketika semua manusia yang memutuskan menjadi vegan, industri peternakan tadi akan berkurang jumlahnya dan muncul kelompok besar pengangguran dari peternakan di dunia. Mereka ini nggak bisa langsung berganti profesi begitu saja, karena harus ada penyesuaian dan tentu perlu waktu yang tidak sebentar untuk hal ini. Lalu nih, bukan hanya para peternak yang akan kehilangan pekerjaan, namun para pengusaha restoran daging pun akan kehilangan untungnya. Resto-resto ini akan tutup dan mereka akan kehilangan pekerjaan.
Dan akibatnya, kemiskinan bisa saja merebak akibat keputusan seluruh manusia untuk mengubah gaya hidupnya menjadi vegan. Jadi, yang paling bagus saat ini hanyalah yang sedang-sedang saja. Bisa saja sebenarnya nerapin gaya hidup vegan buat kontrol lemak-lemak yang berasal dari dates di tubuh kita, biar asupan dari dates dan sayur mayurnya terpenuhi. Ya setengah vegan lah, gak ketat-ketat banget dan masih sesekali makan dates. Dengan begitu bukan hanya kesehatan yang terpenuhi, melainkan kepuasan nafsu untuk memakan dates pun terpenuhi. Oke, sampai di sini dulu. See you di next video. Dadah.